Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Olive Electronic Channel. Pada kesempatan kali ini saya kembali berbagi tutorial. Untuk tutorial kali ini adalah saya akan membahas skema pemasangan kapasitor starting dan kapasitor running pada kompresor kulkas. Di video sebelumnya saya sudah membahas yaitu mengenai skema dari pemasangan kapasitor starting, dan sekarang kita akan membahas dari skema pemasangan kapasitor starting dan running ya. Oke, sekarang kita masuk ke tutorial. Di sini saya sudah buatkan untuk skemanya ya, seperti teman-teman bisa lihat. Oke, di sini adalah sebuah kompresor dengan menggunakan terminal pin 3 pin model common di bawah ya. Ini seperti yang sudah teman-teman bisa lihat. Untuk bagian common di sini di bagian bawah dan runningnya di sebelah kanan atas dan starting di sebelah kiri atas ya. Untuk PTC yang digunakan di sini bisa teman-teman perhatikan ya, ada 3 pin ya. Untuk pin di sebelah kanan ada 2 di atas dan di bawah, dan di sebelah kiri ada 1 pin ya di bagian bawah. Dan overloadnya ini untuk pemasangannya, overload ini akan dihubungkan ke bagian common, dan PTC ini nanti akan terhubung di bagian 2 pin yang di atas ini ya. Ini ada titik di sini. Sementara untuk pemasangan kapasitornya, untuk kapasitor starting terpasang pada bagian pin sebelah atas ya, sebelah atas di kanan, dan satu lagi terpasang di bagian pin sebelah bawah di bagian kanan ya. Sementara untuk kapasitor runningnya ini bisa diperhatikan, untuk salah satu dari kaki kapasitor starting ini akan terparalel ya, atau terhubung bersama, dimana koneksinya terhubung pada bagian pin PTC di sebelah kanan ya, di bagian bawah. Sementara untuk kabel satu laginya ya, di bagian pin PTC di sebelah kiri bawah ya. Ini bisa diperhatikan untuk skemanya ya, skema pemasangannya. Oke, selanjutnya untuk lebih jelasnya ya, pemasangan daripada kapasitor starting dan running ini skemanya. Ini adalah simbol daripada kompresor, yaitu common, running, dan starting ya. Ini untuk belitan runningnya, dan ini untuk belitan startingnya ya. Untuk common seperti yang teman lihat, ini ada sebuah overload ya, overload dari motor protektor, dimana nanti yang dari overload ini akan terhubung langsung ke jala-jala listrik. Sementara untuk di bagian running ya, di bagian running ini ya, yang juga terhubung ke jala-jala listrik. Di sini ada terhubung. Yang pertama diperhatikan di sini adalah kapasitor starting ya, dimana pemasangan kapasitor starting ini di seri terhadap PTC ya, sebagaimana halnya di video sebelumnya ya, penjelasan saya mengenai dari pemasangan dari kapasitor starting ya, seperti yang sudah teman-teman lihat ini, dimana kapasitor starting ini seri terhadap PTC dan terhubung ke bagian pin starting pada kompresor ya. Selanjutnya dari bagian pin starting ini akan dihubungkan dengan sebuah kapasitor running, yang mana terhubung langsung ke bagian pin running ya. Nah, di sini kapasitor ini terhubung seri paralel ya, yang kapasitor running terhubung secara paralel terhadap kapasitor starting yang terhubung secara seri terhadap PTC ini ya. Ini seperti bisa teman lihat di sini ya, untuk pemasangannya. Jadi untuk cara kerjanya, ketika kompresor ini dicolok ke listrik ya, dicolok ke listrik, maka seketika untuk kapasitor starting ini ya, kapasitor starting ini akan bekerja ya, untuk memberikan start awal pada kompresor ya, dengan melalui PTC starter ini. Dan ketika
kompresor ini sudah berputar atau bekerja ya, maka PTC ini untuk nilai resistensinya akan naik ya. Resistensinya naik sehingga menyebabkan untuk arus yang terhubung dari pin starting ke kapasitor ini akan terputus ya. Sebab untuk nilai tahanan daripada PTC ini meningkat jauh ya. Jadi dalam kondisi seperti ini untuk kapasitor starting akan berhenti bekerja ya. Dan setelah ini berhenti bekerja, maka diambil alih oleh kapasitor running ya. Ini bisa diperhatikan. Diambil alih oleh kapasitor running yang bekerja, di mana fungsi daripada kapasitor running ini nantinya untuk membantu dorong ya, membantu dorong daripada rotor kompresor ini ya, yang mana fungsinya ketika kapasitor ini terhubung ke pin starting ini, dia nanti berfungsi sebagai perbaikan terhadap faktor daya ya, atau KOSPI pada motor dari kompresor ini ya, sehingga untuk pemakaian kompresor ini untuk arus yang diserap ya, yang diserap daripada kompresor ini akan menurun ya. Sebab untuk kapasitor starting ini dia kapasitor running ini dia berfungsi untuk memperbaiki dari KOSPI atau faktor daya pada kompresor ini ya, sehingga dalam kata lain untuk kompresor ini bisa menjadi lebih irit ya, lebih irit di dalam penggunaan arus listriknya ya. Jadi begini untuk skemanya ya. Nah, supaya teman-teman bisa memperhatikan agar tidak terjadi salah pemasangan ya. Tidak terjadi salah pemasangan di dalam merakit atau merancang daripada kapasitor starting dan running ini ya. Dan diperhatikan untuk PTC yang digunakan tadi adalah menggunakan PTC 3 pin ya. Diperhatikan ini PTC 3 pin, dimana untuk konstruksi daripada terminal kompresor ini dimana kamonnya terletak di bagian bawah ya. Ini biar teman-teman jangan salah pemasangan ya. Sebab untuk pin kompresor ini juga ada untuk kamonnya di sebelah atas ya. Jadi untuk skema ini pemasangan terhadap kompresor yang kamonnya di bagian bawah, ini di bagian bawah ya. Jadi mungkin segitu aja penjelasan dari saya ya. Sebab ada dari teman-teman yang bertanya bagaimana skema pemasangan daripada kapasitor running dan starting ini ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah bertanya ya, mungkin ini jawaban daripada pertanyaan teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat ya, dan bisa diterapkan dan diaplikasikan bagi teman-teman yang ada di rumah ya, atau yang dalam berkecimpung dalam perbaikan kulkas ya. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian bahasa, saya mohon maaf ya. Jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.